Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wulan Agustina dengan NIM 200110087, kelas 2D Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Dalam video ini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Gizi dan Kesehatan Anak, di mana pada mata kuliah Gizi dan Kesehatan ini dengan dosen pengampu Ibu Nurkhalidah Nasution MPD. Di sini saya akan menjelaskan sebuah kasus yang sering atau rentan terjadi pada anak usia dini, yaitu gejala demam. Nah, inilah gambaran situasi demam yang dialami oleh anak usia dini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi demam. Demam adalah peningkatan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius yang pada umumnya merupakan respons tubuh terhadap penyakit. Suhu tubuh yang meningkat atau demam sebenarnya merupakan salah satu cara sistem kekebalan tubuh manusia untuk memerangi infeksi. Itulah mengapa jika demamnya tidak terlalu parah, dokter menyarankan untuk tidak perlu menurunkannya. Pengidap bisa mengkonsumsi obat antibiotik untuk membantu melawan bakteri atau virus. Namun kadang-kadang demam bisa naik terlalu tinggi, sehingga kondisi ini perlu ditangani sebelum terjadi komplikasi. Segera periksakan diri ke dokter bila demam melebihi 38 derajat Celcius. Kedua, ada beberapa faktor resiko gejala demam. Yang pertama, anak-anak lebih beresiko mengalami gejala demam. Yang kedua, kontak dengan orang yang sedang sakit. Yang ketiga, konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi kuman. Yang keempat, yaitu sistem kekebalan tubuh seseorang yang lemah. Tiga, penyebab dari gejala demam. Beberapa penyebab dari gejala demam. Yang pertama, imunisasi, misalnya setelah mendapatkan vaksin pertusis. Infeksi virus dan bakteri, misalnya meningitis, tifus, disentri, cacar air, dan infeksi saluran kemih. Penyakit akibat gigitan nyamuk, seperti demam berdarah, malaria, dan chikungunya. Sebagian besar jenis obat juga dapat menyebabkan gejala demam. Berdiri terlalu lama di bawah sinar matahari. 4. Gejala demam. Beberapa gejala yang dapat menyertai demam antara lain nyeri kepala, keringat dingin, menggigil, dehidrasi, batuk, nyeri tenggorokan, nyeri telinga, diare, muntah-muntah, nyeri otot, nafsu makan turun, dan sering kelelahan. Selanjutnya, beberapa gejala demam yang perlu kita waspadai. Di antaranya seperti leher kaku, mata sangat sensitif terhadap cahaya, muntah terus-menerus, timbul bercak-bercak kemerahan pada kulit, sesak napas, cenderung mengantuk terus-menerus, nyeri dan tampak kesakitan, tidak mau minum, dan frekuensi buang air kecil berkurang. Selanjutnya, diagnosis tentang gejala demam. Dokter akan mendiagnosis gejala demam dengan cara mengukur suhu tubuh pengidap dengan menggunakan termometer. Setelah itu, dokter akan mencari tahu penyebab demam dengan melakukan wawancara medis, pemeriksaan fisik menyeluruh, serta pemeriksaan penunjang jika diperlukan. Selanjutnya, komplikasi demam. Beberapa komplikasi akibat gejala demam, yaitu yang pertama dehidrasi, yang kedua halusinasi, dan yang terakhir kejang-kejang. Pengobatan gejala demam. Banyak jenis obat yang dijual bebas di pasaran untuk menurunkan demam.
Obat-obatan tersebut bisa dibeli secara bebas, namun demam ringan sebaiknya tidak perlu diobati. Jika demam disebabkan oleh infeksi bakteri, dokter mungkin bisa meresepkan antibiotik. Namun, jika demam disebabkan oleh infeksi virus, penggunaan obat penghilang rasa nyeri juga dapat mengurangi gejalanya. Berikut ini perawatan di rumah yang bisa kita lakukan untuk mengobati gejala demam. Yang pertama, istirahat dengan cukup. Yang kedua, gunakan pakaian tipis dan nyaman. Yang ketiga, tinggal di ruangan dengan udara yang sejuk. Yang keempat, banyak minum air agar tidak dehidrasi. Yang keempat, kompres dengan air hangat. Dan yang terakhir, pemberian obat-obatan seperti obat penurun demam. Ini adalah cara pencegahan gejala demam. Pencegahan gejala demam dapat diupayakan dengan menerapkan pola hidup bersih, seperti selalu mencuci tangan jika terpapar dengan benda atau lingkungan yang tidak steril, menutup mulut serta hidung ketika batuk atau bersin, dan tidak saling meminjamkan peralatan makan atau minum pribadi. Kapan sih harus dibawa ke dokter jika mengalami gejala demam? Jika sudah melakukan pencegahan tapi demam masih menyerang dan mengganggu aktivitas sehari-hari, segera kunjungi dokter untuk meminta saran. Penanganan yang dilakukan sedini mungkin akan membantu pencegahan kondisi bertambah semakin parah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang gejala demam yang sering dialami oleh anak usia dini. Demikian dalam penyelesaian tugas akhir semester pada mata kuliah Gizi dan Kesehatan Anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.